Shalom teman-teman, apa kabar semuanya? Senang sekali. Saya Ivi Lewihana, dengan nama asli saya Ingvi Rizky Ramadan, kembali menyapa Anda semuanya, teman-teman di sana, baik jauh maupun dekat dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe selama ini, buat yang sudah komen, thank you ya. Yang sudah sharing juga, yang sudah share ke teman-teman yang lain juga thank you banget. Yang sudah mendukung pelayanan saya sampai hari ini. Dan buat teman-teman yang baru mengenal saya, Shalom, salam kenal dari saya. Saya adalah seorang yang tidak Kristen dari lahir, artinya saya adalah seorang murtadin yang sudah dipanggil Tuhan, yang sudah menjalani proses-proses bagaimana Tuhan membentuk hidup saya. Dan channel ini adalah channel kesaksian dari saya sebelum saya mengenal Tuhan, sampai saya mengenal Tuhan, sampai bagaimana tantangan-tantangannya beserta mujizat-mujizatnya, semuanya selalu saya sharingkan di YouTube channel saya ini. Dan setiap kali saya kesaksian, saya selalu tanya Tuhan terlebih dahulu, apa yang harus saya sharingkan hari ini. Karena apa yang saya saksikan, apa yang saya lakukan adalah merupakan pelayanan saya untuk Tuhan. Yang bisa saya lakukan saat ini adalah menyaksikan segala perbuatannya. Karena barangkali ada teman-teman di luar sana yang membutuhkan jawaban doa atau membutuhkan kekuatan, membutuhkan peneguhan. Mungkin dari macam-macam kesaksian saya itu teman-teman bisa menemukan ada yang sama, atau bisa membuat teman-teman berpikir atau bersyukur, atau lebih tepatnya tidak mengambil keputusan yang salah yang seperti saya lakukan selama ini, sehingga teman-teman tidak perlu untuk menjalani kehidupan yang rumit seperti saya, ya. Lalu teman-teman penasaran apa sih yang kehidupan apa atau keputusan apa yang salah dalam hidup saya? Teman-teman bisa pelan-pelan untuk memutar video saya atau konten saya di sebelum ini. Ya, banyak sekali di situ perjalanan demi perjalanan, kesalahan demi kesalahan, kegagalan demi kegagalan yang saya lakukan, dan bagaimana proses saya bertemu dengan Tuhan, dan Tuhan sedikit demi sedikit tapi secara kontinu membentuk hidup saya dan membuat saya bertumbuh sampai dengan saat ini dan boleh melayani Tuhan dengan berbagai pelayanan, salah satunya adalah kesaksian saya ini. Dan harapan saya kesaksian ini dapat memberkati teman-teman, dan ujungnya adalah untuk kemuliaan Tuhan, karena saya ingin kita semua sama-sama untuk mengenal Tuhan, bertumbuh bersama Tuhan, sampai pada waktunya nanti kita berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka. Dan di hari ini Tuhan itu memberikan suatu dorongan kepada saya untuk menyaksikan atau memberi judul pada kesaksian ini, ayo serius dengan Tuhan. Ya. Sebelumnya saya itu sebenarnya menyiapkan kesaksian saya itu di apa ya, yang lain gitu loh, judul yang lain atau kesaksian yang lain. Tapi saya tanya sama Tuhan, apakah saya hari ini mau kesaksian tentang ini gitu. Tapi Tuhan pengen saya kesaksian tentang serius dengan Tuhan. Serius dengan Tuhan. Serius itu benar ya, serius itu benar-benar gitu. Artinya kita nggak main-main, itu namanya serius. Nah, serius dengan Tuhan itu adalah suatu hal yang harus disengaja.
kita nggak bisa ngomong nggak sengaja aku serius sama Tuhan, ya. Karena untuk serius itu kita butuh komitmen, dan untuk komitmen kita butuh kesengajaan untuk mau menjalani hidup suka dan duka. Dan bagaimana proses saya serius dengan Tuhan, dan bagaimana tantangan saya di saat saya itu mulai serius dengan Tuhan. Jadi saya ingin flashback sebentar, saya ingin setiap judul yang saya buat itu kan nggak bisa saya ceritakan dengan detail satu kali judul, satu kali video ya, karena kan panjang sekali. Nah, saya ingin menceritakan tentang pada saat saya berpisah dengan suami saya yang kedua. Itu saya kan sudah bertekad untuk memilih anak saya. Buat teman-teman yang sudah mengikuti dari awal video saya mungkin akan mengerti mengapa saya berpisah dengan suami yang kedua. Ya, jadi saya tidak akan menceritakan lagi, mengulang lagi mengapa sebabnya, tetapi saya di sini mau menceritakan bagaimana hari-hari saya itu pada waktu saya berpisah. Jadi saya pulang dari kota Jakarta ke kota Surabaya, kota asal saya ini, ya, dengan 2 anak kan, dan saya tidak membawa apapun, saya tidak membawa uang atau apapun ya, hanya ada pakaian yang saya pakai dan juga anak-anak pakai. Nah, otomatis saya harus berjuang bagaimana menghidupi anak-anak saya. Jadi saya itu menumpang ke kontrakan orang tua saya, ya. Dan saya adalah satu-satunya anak Tuhan, ya, satu-satunya orang yang sudah mengenal Tuhan di keluarga saya. Jadi saya kalau ke gereja ya ke gereja sendiri. Nah, tetapi masalahnya saya kan masih menumpang sama orang tua saya, ya. Jadi saya harus bekerja bagaimana supaya saya nggak ngerepotin orang tua saya. Saya bekerja itu di Sidoarjo. Waktu itu saya masih jadi SPG atau menjadi SPG Sales Promotion Girl, ya, yang di salah satu, ya, ditempatkan di salah satu supermarket di Sidoarjo, dan kontrakan mama saya waktu itu ada di Driorejo. Jadi jaraknya itu cukup jauh, dan SPG itu kan sip-sipan, kalau pagi pulangnya itu sore, kalau siang pulangnya itu malam. Kalau saya sip siang, pulang saya malam, itu udah nggak ada lagi angkot untuk dari supermarket menuju Driorejo. Jadi angkotnya hanya ada di terminal, dan setelah itu saya numpang orang sampai ke rumah saya. Itu setiap hari saya lakukan karena saya nggak ada uang, ya. Jadi saya benar-benar minus, ya, dari nol untuk menghidupi anak-anak saya. Nah kemudian lapar itu saya tahan, ya, karena uang yang ada itu bagaimana caranya saya harus untuk transport saja, sama untuk makan anak-anak, ya, untuk jajan anak-anak. Ada suatu kali ketika, ya, saya itu benar-benar nggak punya uang lagi, hanya tinggal 25.000, yang 15.000 untuk angkot. Itu pun saya nggak makan, istirahat tuh nggak makan karena saya nggak ada uang. Kadang makan ya cuman gorengan saja, sedangkan saya harus bekerja 8 jam di situ berdiri, ya. Ada suatu kali ketika saya tinggal 25.000 dan susu anak saya itu habis, susu Hana itu habis. Pada waktu itu Hana kan masih kecil.
Saya nggak bisa lagi beli dia susu. Saya pinjam motor orang tua saya nggak punya motor kan. Saya pinjam motor orang tua saya. Kemudian saya ajak si Hana ini minum es jus ya, minum es jus. Terus saya bilang sama anak saya, maafkan mama, maafkan mami nggak bisa untuk beli kamu susu, cuman punya uang ini gitu. Dan anak saya itu benar-benar berbesar hati yang mengatakan saya nggak pengen susu, saya cuma pengen es jus. Padahal saya tahu pada waktu itu anak saya itu pengen susu karena kan masih waktu susu ya, waktu pertumbuhan juga. Jadi ketika saya nggak sadar ketika saya dilihat anak saya meneteskan air mata. Orang Jawa bilang itu berbesmili. Itu saya meneteskan air mata karena saya begitu sedih. Saya nggak bisa beliin susu anak saya dan anak saya minum jus. Dan anak saya melihat saya menangis itu dari spion motor orang tua saya, dan anak saya mengatakan, mama kenapa nangis? Orang saya pengen jus gak pengen susu, ya puji Tuhan toh gitu. Saya terenyuh bahwa anak saya itu pura-pura, dan saya tahu anak saya itu pura-pura. Ya. Dia pura-pura tidak pengen susu, padahal dia butuh susu. Dan kemudian waktu itu berlangsung, ya, sampai saya gajian, bagaimana saya berpikir bagaimana saya bisa kos sendiri dengan anak saya dan gak jadi bebannya orang tua saya pada waktu itu. Dan pada hari Minggu kan saya masuk kerja karena kalau SPG itu kalau kita kerjanya di supermarket kan hari Minggu kan masuk. Kalau sekarang kan saya jadi sales, jadi saya mengikuti kalender ya. Nah, jadi saya itu memikirkan bagaimana supaya saya bisa ke gereja ya hari Minggu, tapi saya kerja dan saya nggak punya motor, saya hanya naik angkot dan jarak antara gereja dengan kerjaan itu kan juga jauh ya. Terus kemudian saya nggak ngerti caranya, tetapi saya pengen serius, saya pengen komit sama Tuhan tuh, saya pengen ke gereja ya. Karena nggak ada dukungan sama sekali kecuali dukungan dari Roh Kudus. Karena saya hanya anak Tuhan satu-satunya dan hidup saya ini begitu tragis ya, dan saya nggak bisa memberikan teladan sama orang tua saya tentang rumah tangga saya. Jadi saya ini menjadi olok-olokan dan menjadi buah cibiran dari keluarga besar saya. Mengapa kok bisa rumah tangga saya itu begitu ya. Jadi saya benar-benar membutuhkan Tuhan, karena kalau gak ada Tuhan saya mati, udah begitu saja. Akhirnya saya berdoa sama Tuhan. Saya waktu itu berdoa sama Tuhan, Tuhan, saya berdoa agar saya ini bisa ke gereja setiap minggu. Gak ngerti bagaimana caranya, saya pokoknya pengen ke gereja setiap minggu. Saya gak ibadah. Saya butuh ibadah, saya butuh ke gereja. Saya gak punya uang, saya gak punya motor, tapi saya berdoa, pokoknya gimana caranya Tuhan bawa aku ke gereja setiap hari Minggu. Itu yang saya berdoa sama Tuhan. Dan ketika itu hari Minggu, kan saya biasanya kadang naik angkot, kadang saya pinjam motor papa saya. Dan pada hari Minggu, papa saya hanya bisa meminjamkan itu sampai sore karena malamnya kan papa saya bekerja. Nah, papa saya bilang, pakai aja motorku. Saya bilang gak mau, karena kalau pakai motor saya gak bisa ke gereja. Nah, papa saya bilang, udah yang penting-penting dulu aja, yang penting kamu bisa kerja dan bisa pulang. Masalah ibadah nanti aja. Dan saya dengan tegas mengatakan bahwa justru yang terpenting dalam hidup saya adalah ibadah. Justru yang penting dalam hidup saya adalah saya berjumpa dengan Tuhan dan saya bisa mengenal Tuhan. Justru pekerjaan saya, keluarga saya dan anak saya bukan hal yang terpenting. Karena itu semuanya ada dari Tuhan.
dan untuk Tuhan. Apa gunanya saya hidup kalau saya tidak bisa ibadah? Saya bilang begitu, saya komit. Dan untuk membayar harga sebuah keseriusan dan komitmen, itu begitu mahal. Ya, saya harus lapar, saya harus numpang ke sana kemari untuk bisa datang ke gereja. Dengan kelelahan karena saya pulang kerja. Tetapi puji nama Tuhan, luar biasanya Tuhan. Sejak saya berdoa pada saat itu, sampai hari ini Tuhan mengabulkan doa saya bahwa saya tidak pernah tidak bisa ke gereja. Saya tidak pernah tidak bisa pergi untuk ke rumah Tuhan, untuk beribadah. Tuhan selalu memberikan pertolongan di saat saya benar-benar kecepit, gak ada uang sama sekali. Hari Minggunya saya bisa punya uang. Bahkan Tuhan terus membuat saya naik dan naik. Kerohanian saya, pertumbuhan saya, perubahan dalam hidup saya, kedewasaan saya. Tuhan selalu memberikan saya hikmat yang lebih dan lebih lagi. Begitu luar biasanya Tuhan, meskipun saya sampai hari ini masih memiliki banyak pergumulan, ya, yang saya juga banyak hal yang belum dijawab oleh Tuhan. Tetapi doa saya, bagaimana supaya caranya saya ini datang ke gereja sebagai tanda keseriusan saya dengan Tuhan. Tuhan selalu menjawab. Dan mengapa saya ingin serius dengan Tuhan, ya? Karena Tuhan tuh lebih serius kepada kita, jauh melebihi kita serius sama Tuhan. Apa buktinya Tuhan serius sama kita? Tuhan bilang kita adalah mempelainya. Artinya Tuhan mengibaratkan kita adalah mempelai wanita, sedangkan dia adalah mempelai laki-laki. Tuhan memberikan perumpamaan seperti demikian. Bagaimana seorang laki-laki jika mencintai seorang wanita dengan serius, dengan sungguh-sungguh, dia akan melakukan segala sesuatu. Dia akan memberikan segala sesuatu, dia akan mengorbankan segala sesuatu untuk wanita yang dicintainya, bukan? Demikian pula Tuhan lebih serius sama kita mempelainya. Apakah kita nggak rugi kalau kita nggak serius sama Tuhan? Sama seperti perumpamaan wanita yang bijaksana dan wanita yang bodoh itu. Wanita yang bodoh itu nggak serius. Dia tidak mempersiapkan lilinnya. Ketika mempelai itu datang, dia ketinggalan, dia nggak bisa masuk ke dalam kerajaan itu. Apakah dia nggak rugi? Teman-teman, Tuhan nggak rugi kok kalau kita nggak serius sama Tuhan. Nggak rugi sama sekali. Bahkan kata gembala saya, kalau surga kedatangan kita, surga harus renovasi. Surga nggak rugi. Kita yang rugi kan kalau kita nggak masuk surga. Kita yang rugi loh kalau kita nggak serius sama Tuhan. Karena kalau kita serius sama Tuhan, segala kebutuhan kita akan dipenuhi. Segala apa yang dibutuhkan oleh kita, kita hanya perlu meminta dan Tuhan yang akan menyediakan. Hidup sama Tuhan itu benar-benar enak. Damai sejahteranya itu melampaui segala akal. Meskipun nanti di kesaksian-kesaksian berikutnya saya ingin menceritakan bagaimana saya menyerah, bagaimana saya putus asa, bagaimana saya gak sanggup lagi menjalani kehidupan akhir-akhir ini. Tetapi Tuhan menyediakan yang saya perlukan, yaitu penghiburan, kekuatan. Dia menyediakan manusia lain, dia menyediakan orang lain untuk memberikan kekuatan, memberikan bantuan, memberikan pertolongan. Yang menjadi kepanjangan Tuhan untuk menolong saya. Karena dia serius sama saya. Dan saya mau serius sama dia. Dengan bantuan Roh Kudus, dengan pertolongan Roh Kudus. Mari, aku juga tantang teman-teman untuk serius sama Tuhan. Apapun keadaanmu hari ini, mau engkau miskin maupun kau kaya, mau kau kekurangan, kau kelebihan, mau engkau yang memberi piutang atau engkau yang berhutang, ayo serius sama Tuhan. Bukan saatnya lagi kita ini mau bersenang-senang, mau bermalas-malasan. Yang miskin berkata, aku masih miskin, aku mau mencari uang dulu, baru aku mau serius sama Tuhan. Yang udah
berkecukupan, berkata aku sudah kecukupan, aku sudah nyaman, aku sudah enak, mau apa lagi yang aku cari. Serius sama Tuhan butuh komitmen. Dan kita gak akan pernah rugi, karena janji Tuhan, Tuhan akan menyediakan rumah bagi kita. Rumah yang kamu tempati saat ini, rumah yang kita tempati saat ini, baik itu rumahmu sendiri ataupun statusnya milik orang lain alias kontrak, sewa seperti saya, itu sama-sama gak akan kita bawa di surga. Sebab Tuhan menyediakan rumah di surga. Yang saya yakin rumah itu lebih indah. Dan Tuhan itu berkata bahwa emas itu menjadi pijakan kita, menjadi jalan. Betapa gak berharganya emas di surga nanti. Ayo serius sama Tuhan. Kita rugi loh kalau gak serius sama Tuhan. Mumpung kita masih diberikan nafas, diberikan kesempatan oleh Tuhan. Jangan tunda lagi. Ayo ibadah, ayo berdoa, ayo baca Alkitab, ayo hayati. Mau tunggu apa lagi? Mau tunggu sampai kapan kita serius sama Tuhan? Karena Tuhan sudah menantikan kita untuk serius sama Tuhan. Itulah yang Tuhan suruh untuk saya saksikan hari ini. Yuk serius sama Tuhan. Semoga kesaksian saya ini memberkati teman-teman yang sudah lama dalam zona nyaman. Ayo bangkit lagi. Jangan kita sampai terjebak di dalam kenyamanan kita. Yang masih ada di zona susah, bahkan sangat susah, jangan alasan. Ya, serahkan semua kesusahan kita itu. Tuhan yang akan tolong. Kalau kamu sudah serius sama Tuhan, luar biasa. Tuhan menyediakan yang kita butuhkan. Melebihi yang ada di dalam akal kita. Maha bijaksana Allah itu. Serius yuk sama mempelai kita yang di surga. Thank you teman-teman yang sudah menyaksikan sampai akhir. Komen ya buat teman-teman yang mau komitmen sama Tuhan, yang mau serius sama Tuhan. Yang sudah serius sama Tuhan hari ini, yuk makin bertumbuh. Bahkan kasih saya saran supaya saya terus di dalam keseriusan sama Tuhan, supaya saya terus di dalam komitmen ini saya sama Tuhan. Saya juga butuh masukan dari teman-teman, dukungan dari teman-teman. Sebab hanya ini yang bisa saya lakukan untuk Tuhan. Sebab saya gak memiliki apapun yang berharga di mata Tuhan. Thank you buat teman yang sudah subscribe, yang sudah like. Sampai jumpa di kesaksian-kesaksian saya berikutnya. Salam sehat selalu dari saya untuk Anda dan keluarga. Maju terus bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.